Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Fa ya ayyuhal ikhwanu, mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan yang baik-baik saja, bergembira selalu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keselamatan, keberuntungan, kemenangan, keamanan, kebahagiaan, kesejahteraan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Teman-teman, dalam rentetan sejarah, dalam begitu banyak peristiwa, dalam begitu banyak gejala yang terjadi dalam catatan-catatan sejarah, secara historis kita begitu banyak melihat tentang bagaimana dunia dipertentangkan atas dasar perbedaan, tetapi perbedaan itu sebetulnya adalah yang membuat peradaban itu sendiri berkembang. Oleh karena itu, kita dapat melihat dari mana asal perbedaan itu bermula atau disebabkan oleh apa. Jika perbedaan itu disebabkan oleh hal-hal yang memang di atas dasari oleh hal yang otoritatif atau kebengisan dari sebuah kekuasaan, maka kita tidak dapat mengatakan itu sebagai sebuah rahmat. Akan tetapi jika perbedaan itu bermula dari sesuatu yang di atas dasari oleh argumentasi keilmuan, di mana sebuah keilmuan dikembangkan melalui penelitian-penelitian dengan begitu banyak metode-metode yang ada atau yang telah ada, maka kita harus hormati itu sebagai sebuah ijtihad yang harus kita tanggapi, yang harus kita sanggah, yang harus kita apapun itu ingin kita sikapi yang argumentatif dan etis. Di dalam khazanah keislaman ini, nanti kita sebelum berbicara tentang bagaimana respon publik terhadap Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, kita melihat dulu dari bagaimana sebuah catatan sejarah mencatat memang ketika ada seseorang yang menawarkan sesuatu di mana tawaran tersebut ini bertentangan dengan nilai-nilai yang sudah lama dikenal sebagai kebenaran oleh mayoritas, maka itu akan menjadi masalah. Di dalam khazanah keislaman pun ini banyak terjadi, termasuk Imam Syafi'i. Dulu kita kenal Ibnu Sina. Ibnu Sina ini dikenal sebagai dokter muda yang kemudian bertentangan dengan dokter-dokter yang tua di sana. Hingga akhirnya kecerdasan Ibnu Sina, tawaran-tawaran baru dari Ibnu Sina ini hingga akhirnya membuat Ibnu Sina hidupnya harus mengembara dari satu kerajaan ke kerajaan, dari satu tempat ke tempat. Dulu Ibnu Sina itu di Bukhara, kemudian pindah ke Rey, ke Gurgen, ke Hamdan, hingga ke Isfahan. Itu teman-teman bisa lihat saja di dalam buku autobiografinya yang berjudul atau yang bertajuk kitab ya, itu bertajuk At-Thariq ilal Asfihan atau Isfahan lah. Di situ teman-teman bisa melihat dari bagaimana perjalanan Ibnu Sina dan kehebatannya pula. Kemudian bukan cuma di situ teman-teman, pertentangan-pertentangan atau kebaruan-kebaruan yang ditawarkan atau dua pertentangan hal pertentangan dari para alim dulu, para ulama-ulama itu sudah menjadi hal yang biasa sebetulnya. Tapi ini yang kemudian menjadi sikap kebencian ya terhadap ulama tersebut. Yang saya pikir ini tidak perlu kita ulangi ya sejarahnya. Dulu ketika Imam Syafi'i di Mesir pun mengalami hal yang sama. Imam Syafi'i ketika itu di Mesir mendapatkan perlawanan yang sangat luar biasa. Padahal Imam Syafi'i itu memang bertentangan pendapat-pendapatnya dengan Imam Malik. Ya namanya mereka ini melakukan ijtihadnya masing-masing. Nah, Imam Syafi'i itu kan ke Mesir itu membawa kaul jadid ya, di mana ketika di Mesir Imam Syafi'i mengamandemen kaul-kaul terdahulu yang kemudian disebut istilahnya kaul qadim. Di sini ada keterangan teman-teman, saya bacakan satu biar enggak keliru-keliru. Qala asy-Syaikhu Abu Umar Al-Kindi, ini Al-Kindi yang bukan filsuf ya tentu. Al-Misri fi Kitabil Qudati lamma dakhala asy-Syafi'i kana Ibnul Munkadir yusayyihu khalfahu. Jadi Ibnul Munkadir ini meneriaki di belakangnya Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i memasuk di negeri Mesir. Dakhalta hadhil baldata, kamu telah memasuki negara ini wa amruna wahidun, sementara urusan kami, mazhab kami ini satu, yaitu mazhabnya Imam Malik begitu ya. Fafarraqta bainana, dan kamu telah memecah belah di antara kami. Wa alqaita bainana asyarra, dan kamu telah melemparkan keburukan ya. Kalau Kiai Imaduddin ini melemparkan tesis itu dianggap sebagai keburukan. Ini yang ngomong seorang ulama juga. Lalu kemudian apa? Farraqallahu baina ruhika wa jismika. Ini ulama yang bertentangan dengan Imam Asy-Syafi'i ketika Imam Asy-Syafi'i memasuki di Mesir. Ini yang berbicara adalah Ibnul Munkadir ya.
Lantas kemudian warawa Ibnu Asakir an Muhammad ibni Abdil Hakam atau Hakim ya, anna Ashab ini dikenal sebagai seorang ashab dari Maliki yang juga menyebarkan mazhab Imam Malik di Mesir, daerah Mesir. Di bawah itu kalau kita lihat ada keterangan, di keterangan lain dijelaskan ya teman-teman ya, wastadama kadzalika bi ahadi talamizi Maliki malikin al-muqarrabina amman sahama binashri madhabihi fi Misra wa huwa Ashhab ibn Abdul Aziz ya, wa kana Ashhab yad'u fi sujudihi. Ashhab ini pernah berdoa di dalam sujudnya bil mauti, yaitu mendoakan kematian, alal imami Asy-Syafi'i ya, tentu itu adalah sebuah keburukan untuk Imam Asy-Syafi'i. Kita lanjut cerita tadi teman-teman. Si Ashab ini yang merupakan penyebar atau pendakwah dari mazhabnya Imam Malik ini mendoakan Imam Syafi'i di dalam doanya ketika bersujud, yaqulu fi sujudihi, ia berdoa di dalam sujudnya, Allahumma amit asy-Syafi'iyya, ya Allah matikanlah Imam Asy-Syafi'i, begitu ya. Ini kalau kita tarik kepada kajian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, kalau teman-teman perhatikan baik dari YouTuber, penulis atau siapapun, kalau dasarnya dia memang berilmu, mesti dia itu tidak menentang Kiai Imaduddin itu secara rasis, secara kriminal, atau secara ujaran-ujaran yang tidak senonoh, ujaran-ujaran yang tidak sama sekali etis. Tetapi orang-orang yang memang maaf SDM kurang, cara berpikirnya tidak sempurna, mesti mengatakan apa yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin Utsman itu adalah berupa bentuk dari kebencian Kiai Imad terhadap zuriyah Nabi. Apa yang disampaikan oleh atau yang dilontarkan oleh Kiai Imaduddin Utsman itu adalah berupa pecah belah terhadap umat. Tentu kita menginginkan semuanya tetap menjaga persaudaraan. Dan saya pikir apa yang dilakukan oleh Kiai Imad ini dari bentuk tulisannya, kita kan harus memaknai orang, harus menyikapi orang berdasarkan dari zahirnya saja. Sebutlah penelitian itu. Nah, penelitian Kiai Imaduddin Utsman kan berbicara soal kitab-kitab. Adapun yang tidak sepakat dari bagaimana penelitian Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani ya, tinggal didiskusikan. Menurut saya itu acara yang paling baik daripada kita harus macam-macam kepada Kiai Imad. Itu Kiai Imad kan banyak sekali yang mencela, mencemooh, yang ngeledek, yang membuli. Walaupun juga kita tidak bisa menafikan pendukung Kiai Imad ini juga terlalu parah ketika membuli kalangan-karangan oknum habaib. Saya pikir kita sepakat semuanya untuk tidak mengamini perilaku-perilaku oknum habaib yang melakukan perbuatan tidak senonoh. Semua sepakat itu. Siapapun. Kita juga tidak bisa mengeneralisir bahwa semua habaib seperti itu, mungkin hanya sebagian kecil dari keseluruhan. Tetapi yang tidak senonoh itu, yang ceramahnya suka ngawur itu juga tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ya, ini wacananya terpecah dari dua ya, soal nasab dan juga soal oknum dari ceramah-ceramahnya atau perilaku-perilaku oknum ke masyarakat. Kita baik harus merinci ini menjadi beberapa persoalannya. Jangan digabung-gabung, nanti malah bentrok, nanti malah nggak nyambung. Saya hanya ingin menyampaikan, ketika ada seseorang yang menawarkan sesuatu, di mana sesuatu itu berupa hasil ijtihadnya, berupa hasil observasinya, berupa hasil penelitiannya, dan hasil penelitian itu bertentangan dengan hasil atau sesuatu yang dimaknai sebagai kebenaran dari mayoritas atau masyarakat umum yang sudah bertahun-tahun mengamini itu sebagai kebenaran tersebut, maka ini akan menjadi masalah. Tetapi perbedaan itu tidak semestinya menjadi sesuatu yang mengerikan, tidak mesti menjadi sesuatu yang membuat kita harus saling membenci. Kita maknai ini bisa untuk saling menghormati. Kalau kita merujuk pada tulisan Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani yang sudah lama juga, itu mengatakan bahwasanya ya paling tidak terjadi mukhtalaf fi. Artinya kalau sudah menjadi ikhtilaf begitu, siapa boleh ikut siapa, dan ikut berdasarkan apa, dan ada konsekuensi-konsekuensi tersendiri ketika kita mengikuti satu dan lain dari pendapat tersebut. Jadi begitu simpel sebetulnya, kita tetap bersikap tenang. Dan saya pun secara pribadi di sini belum pernah menyatakan sikap apakah saya membatalkan nasab Ba'alawi atau tidak. Tetapi saya di YouTube ini adalah pelajar yang menghormati dari penelitian-penelitian Kiai Imad dan menghormati semua bentuk penelitian sebetulnya.
apapun itu keilmuan. Jadi begitu ya. Apa yang saya lakukan di YouTube ini adalah sesuatu penghormatan saya sebagai pelajar, atau sikap etik saya sebagai pelajar terhadap penelitian Kiai Maduddin Usman Al-Bantani. Saya hanya menyampaikan saja bahwa penelitian Kiai Mad ini seperti ini. Walaupun saya menyampaikan penelitian tersebut atau menyampaikan apa yang dituliskan Kiai Mad itu tidak sempurna, banyak yang salah-salah ya. Itu wajar lah. Fa innaka in abqaita ya. Ini kalau depannya fiil nggak bisa dibaca inna ya. Fa innaka, apabila engkau ya Allah, in abqaita, apabila engkau menetapkan atau melanggengkan Imam Syafi'i kepada Imam Asy-Syafi'i, kemudian indarosa madhabu Malikin, maka akan terjadi kemungkinan sangat besar sekali madhab Imam Malik ini terkikis. Ini kan kalau kita maknai, kalau kita nilai, kalau kita renungi apa yang dilakukan oleh ulama tersebut ketika mendoakan Imam Asy-Syafi'i sudah sangat tidak waras sekali. Sikapnya, doanya ya, saya tidak mengatakan bahwasanya ulama tersebut ini tidak alim, atau ulama tersebut atau saya ini merasa lebih alim dari ulama yang mendoakan Imam Syafi'i seperti itu. Tidak seperti itu. Jangan digeneralisir. Kita harus kontekstual memahami sesuatu. Tapi sikap yang seperti itu patut untuk kita tidak ikuti. Kenapa? Karena tentu kalau kita ikuti akan sangat berbahaya dan akan membuat perpecahan di tengah masyarakat. Karena ini kan kontestasinya bukan kontestasi madhab, tapi kontestasi keilmuan dari bagaimana ilmu pengetahuan berbicara. Kan begitu. Bukan, ini madhab Imam Malik, ulama yang berbicara, jadi dia punya nilai otoritatif yang sangat tinggi di tengah masyarakat, maka kita harus percaya itu sebagai kebenaran. Lah ini kan sudah nggak waras. Menurut saya begitu ya. Sekali lagi, saya di sini tidak merasa alim dari siapapun. Saya hanya pengkaji dan kelas saya memang muqallid, mengikut lah begitu ya. Dan kita pun sebagai orang yang dianugerahi akal pikiran, dianugerahi akal yang waras, dianugerahi logika, tentu kan diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menelaah paling tidak semampu kita minimal ya. Semampu kita, kalau mampunya 1% ya 1%, 2%. Ini saya sampaikan kepada teman-teman netizen agar supaya ayolah kita berpikir waras. Tidak ribut-ribut soal siapa yang benar, tidak saling membuli, baik yang pengikut Kiai Maduddin tidak membuli dari kalangan habaib, dan dari kalangan habib juga tidak terlalu membuli dari kalangan Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Itu saya pikir uraian saya yang bisa membuat kita, atau yang mengajak teman-teman semuanya, minimal mengajak diri saya sendiri untuk tidak bersikap yang tidak etis. Itu saja. Allahumma hdina hadas sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.